Greg Abel mewarisi kas sebesar $397,6 miliar dan memilih untuk mengalokasikan lebih banyak dana ke GOOGL dibandingkan ke arah tunggal lainnya. Asimetri ini menjadi anomali yang perlu diselidiki. Konsensus pasar cukup sederhana. Berkshire Hathaway melipat gandakan kepemilikan GOOGL menjadi sekitar 58 juta saham, menjadikannya salah satu dari 5 posisi terbesar senilai $16,6 miliar. Pasar menganggap ini sebagai validasi, namun pembacaan tersebut melewatkan pertanyaan yang lebih sulit. Secara bersamaan, Abel keluar dari Amazon, Visa, Mastercard dan United Health, menyusutkan portofolio dari 40 menjadi 26 emiten. Artinya, GOOGL bukan sekadar ditambahkan, melainkan dipilih di atas seluruh kerangka bisnis jangka panjang Berkshire sebelumnya. Langkah keluar ini lebih krusial daripada langkah masuknya. Visa dan Mastercard adalah aset muat klasik era Buffett, pengembalian ekuitas tinggi, hemat modal, dan hampir tahan resesi. Memangkas keduanya sambil melipat gandakan GOOGL, menandakan bahwa Abel tidak sekadar melakukan diversifikasi ke sektor teknologi, ia sedang melakukan penilaian ulang terhadap apa yang memenuhi syarat sebagai muat yang tahan lama. Penilaian ulang inilah yang menjadi inti cerita aliran modal, karena pengelola dana institusional yang mengikuti laporan 13F Berkshire kini menghadapi pertanyaan mendasar mengenai kerangka kerja, bukan sekadar soal posisi saham. Apa yang disinyalkan Abel adalah bahwa arus kas bebas senilai $64,4 miliar dan kas sebesar $126,8 miliar di neraca GOOGL telah melewati standar Berkshire untuk preservasi modal. Pada saat yang sama, pendapatan operasional cloud yang naik 3 kali lipat menjadi $6,6 miliar dalam 1 tahun, memenuhi standar pertumbuhan secara simultan. Kualifikasi ganda inilah yang digambarkan Berkshire sebagai defensif sekaligus berorientasi pertumbuhan, sebuah frasa yang hampir tidak pernah diterapkan pada aset yang sama dalam kosakata mereka. Rally GOOGL sebesar 38% sejak akhir kuartal pertama mengonfirmasi bahwa pasar melakukan penilaian harga ulang berdasarkan sinyal tersebut bahkan sebelum sebagian besar pengamat selesai membaca laporan 13F. Abel juga membeli saham BRKA senilai $15 juta dengan modal pribadinya pada Maret tahun 2026 dan menjanjikan seluruh gajinya untuk pembelian lebih lanjut. Artinya, taruhan pada GOOGL dan taruhan keyakinan pribadi dilakukan pada kuartal yang sama. Kebetulan ini bukan sekadar narasi tambahan. Ini memberitahu para alokator modal bahwa pergeseran kerangka kerja ini bersifat personal dan tahan lama, bukan sekadar lindung nilai komite. Pertanyaan yang belum terjawab adalah, apakah aset yang dipertaruhkan Abel, yaitu bisnis cloud GOOGL, dapat mempertahankan penilaian ulang tersebut pada kecepatan yang telah diperhitungkan oleh pasar. Backlog cloud sebesar $462 miliar adalah hal yang mendasari penilaian ulang Abel, namun struktur backlog itulah yang belum sepenuhnya diperhitungkan oleh konsensus. Komitmen Anthropic senilai $200 miliar untuk infrastruktur Google Cloud merupakan kontrak jangkar terbesar dalam sejarah unit bisnis tersebut. Anthropic adalah mitra strategis paling signifikan yang bisa didapatkan, karena valuasi dan pertumbuhan Anthropic sepenuhnya bergantung pada komputasi inferensi dalam skala besar. Ketergantungan ini berjalan dua arah. Anthropic membutuhkan infrastruktur TPU milik Google Cloud untuk menjalankan model-model mutakhir dengan biaya kompetitif. Di sisi lain, Google Cloud membutuhkan beban kerja Anthropic untuk membenarkan belanja modal sebesar $175 miliar hingga $185 miliar pada tahun 2026, yang saat ini menekan arus kas bebas GOOGL sebesar 46,6%. Komitmen senilai $200 miliar ini mengubah apa yang sebelumnya terlihat sebagai taruhan infrastruktur diskresioner menjadi lonjakan pendapatan yang terikat kontrak. Inilah alasan mengapa backlog hampir berlipat ganda menjadi $462 miliar meskipun capex juga meningkat 2 kali lipat. Sinyal kontra yang perlu diperhatikan adalah anjloknya arus kas bebas dari level sebelumnya menjadi $1 miliar pada kuartal pertama. Ini adalah variabel ambang batas yang memisahkan argumen bull dan bear terhadap GOOGL. Jika backlog cloud dikonversi menjadi pendapatan yang diakui lebih cepat daripada puncak capex, maka arus kas bebas akan pulih, dan posisi Berkshire senilai $16,6 miliar akan terlihat murah pada rasio PE ke depan sebesar 28. Namun, jika capex terus meningkat tanpa konversi backlog yang proporsional, rasio PE yang sama akan menjadi batas atas, bukan batas bawah. Kesepakatan Anthropic menjadi penting justru karena mitra dengan komitmen $200 miliar ini menekan ketidakpastian tingkat konversi.
pengeluaran tersebut bukan lagi murni infrastruktur spekulatif. Pemrosesan Gemini yang mencapai 16 miliar token per menit melalui API, naik 60% dalam satu kuartal, merupakan sinyal operasional bahwa konsumsi sudah meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur tersebut. Sebanyak 350 juta pelanggan Gemini berbayar mewakili aliran pendapatan kedua yang tidak muncul dalam backlog cloud, tetapi berjalan pada komputasi yang sama. Hal yang belum dijelaskan oleh konfigurasi ini adalah, apakah TPU custom GOOGL infrastruktur yang dibayar Anthropic sebesar $200 miliar untuk diakses benar-benar dapat menggantikan NVIDIA dalam tumpukan komputasi AI, atau hanya sekadar mengurangi ketergantungan GOOGL terhadap chip tersebut. Keberhasilan GOOGL melampaui NVIDIA secara singkat dalam kapitalisasi pasar di perdagangan setelah jam kerja, menyusul rally 160% dalam satu tahun, bukanlah sekadar pencapaian tonggak sejarah. Ini adalah pertanyaan valuasi yang dibungkus sebagai tajuk berita. Persilangan kapitalisasi pasar ini hanya bermakna jika mencerminkan pergeseran nyata tentang perusahaan mana yang mengendalikan kekuatan penetapan harga infrastruktur AI di masa depan. GOOGL diperdagangkan pada forward PE 28 dibandingkan NVIDIA yang sebesar 24, yang berarti pasar sudah memberikan premi pertumbuhan kepada GOOGL di atas perusahaan yang saat ini memasok sebagian besar chip pelatihan AI dunia. Premi tersebut sepenuhnya bergantung pada apakah narasi backlog cloud adalah kenyataan atau sekadar aspirasi. Opsionalitas TPU adalah kartu pembalik keadaan yang kurang diperhatikan dalam sebagian besar komentar pasar. TPU Custom GOOGL bukan hanya alat pengurangan biaya untuk beban kerja internal. Mereka adalah infrastruktur spesifik yang diperjuangkan Anthropic dengan komitmen $200 miliar untuk dikonsumsi. Jika TPU menjadi substrat inferensi pilihan bagi laboratorium AI terkemuka, pendapatan pusat data NVIDIA akan menghadapi skenario kehilangan pangsa pasar struktural yang tidak ada hubungannya dengan permintaan AI secara luas. Hal ini akan membalikkan logika valuasi saat ini. Rasio PE NVIDIA sebesar 24x mengasumsikan dominasi berkelanjutan pada lapisan komputasi AI, tetapi pembayaran Anthropic sebesar $200 miliar ke cloud berbasis TPU adalah data poin yang menentang asumsi tersebut. Penghapusan beban kasus anti-monopoli dari keputusan bersejarah September, lalu membuka jalur penilaian ulang kedua. Sebelumnya, GOOGL diperdagangkan dengan diskon regulasi yang melekat pada kelipatan pendapatan pencariannya. Penghapusan diskon tersebut memungkinkan pertumbuhan pencarian sebesar 19% untuk dikapitalisasi pada kelipatan yang lebih tinggi secara bersamaan dengan penilaian ulang bisnis cloud. Dua ekspansi kelipatan independen yang bertemu dalam siklus pendapatan yang sama inilah yang mendorong pengembalian tahunan sebesar 160%. Hal ini juga membuat forward PE sebesar 28 menjadi tidak terlalu mengkhawatirkan dibandingkan jika dilihat secara terpisah. Persimpangan yang belum terselesaikan adalah lintasan CAPEX versus waktu pemulihan margin. Jika GOOGL mempertahankan CAPEX tahunan sebesar $175 miliar hingga $185 miliar hingga 2026 sementara backlog cloud dikonversi sesuai jadwal, posisi Berkshire senilai $16,6 miliar akan terlihat seperti penempatan infrastruktur siklus awal. Logika yang sama yang membuat investasi kereta api tampak mahal sampai volume pengiriman barang membuktikan nilai rel tersebut. Namun, jika konversi backlog tertinggal dan arus kas bebas tetap tertekan di bawah $10 miliar per kuartal, rasio PE 28x akan tergerus lebih cepat daripada yang diperkirakan oleh rally tersebut. Taruhan kerangka kerja Abel akan diuji terhadap disiplin arus kas yang mendefinisikan Berkshire di bawah Buffett. Tolok ukur yang diperkenalkan Abel, GOOGL, sebagai aset defensif sekaligus berorientasi pertumbuhan, hanya akan bertahan jika pendapatan operasional cloud, yang naik 3 kali lipat menjadi $6 miliar dalam setahun, terus tumbuh pada tingkat tersebut sepanjang siklus CAPEX ini.